out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu ibu-ibu sebentar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siska Putri. Saya dari Universitas Pendidikan Kota Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin berbagi kepada ibu-ibu tentang apa yang sudah saya pelajari mengenai pengantar ekonomi Islam selama saya kuliah ini. Yang pertama, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya itu berasal dari Al-Quran, dari hadis, dari qiyas, dan ijma. Dan sistem ekonomi Islam itu berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Yang kita ketahui kan bahwa sistem ekonomi konvensional itu masih adanya kegiatan-kegiatan seperti riba. Nah, riba pasti ibu sudah pernah mengetahui kan tentang riba itu apa? Ya. Riba itu adalah tambahan atau tambahan khusus yang dilakukan oleh salah satu pelaku akad tanpa adanya penyeimbang. Seperti kita ilustrasikan saja ya, saya mau beli handphone seharga 5 juta, tapi saya tidak punya uang, jadi saya meminjamkan sama orang. Saya bilang sama orangnya tersebut bilang begini, saya ingin pinjam uang 5 juta, tapi dia bilang begini sama saya, oke saya pinjamkan, tapi kamu harus kembalikan 5 juta. Nah itulah yang disebut dengan riba ibu. Nah kalau misalkan saya bilang begini, saya ingin membeli handphone, tapi saya bilang sama dia, tolong kamu belikan dulu handphonenya, nanti saya beli sama kamu seharga 2 juta. Nah itulah yang disebut dengan riba. Itu halal ibu-ibu, karena itu termasuk akad murabaha. Jadi poin kedua yang akan saya beritahu kepada ibu-ibu yaitu tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Pertama, perbedaan umum dari bank konvensional dan bank syariah itu terletak pada falsafahnya, di mana bank konvensional itu yang bisa kita tahu dia memberikan bunga kepada nasabahnya, sedangkan kalau misalkan bank syariah itu mereka tidak menggunakan bunga, melainkan mereka bagi hasil dan bagi rugi. Yang kedua, dalam bank konvensional pola hubungan antara nasabah itu seperti debitur dan kreditur, penghutang atau pemberi hutang. Artinya posisi bank selalu akan terlihat lebih tinggi dibandingkan nasabah. Sedangkan kalau bank syariah mereka itu sama rata, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Yang ketiga, bank konvensional itu lebih berfokus kepada keuntungan sendiri. Tapi kalau misalkan bank syariah itu lebih mengutamakan pola. Dan terakhir, kalau misalkan transaksinya itu dalam bank konvensional dia diawasi oleh OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bank syariah selain diawasi oleh OJK, mereka juga diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya, kenapa harus adanya DPS? Karena kita bisa melihat transaksi itu benar atau tidaknya secara syariah. Itu kira-kiranya ibu-ibu. Saya rasa sampai di sini saja materi yang saya sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga bermanfaat.